Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Pagi yang indah, biar kami berjumpa denganmu, menikmati firman-Mu, dan diubahkan Tuhan selama-lamanya. Semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Masukkan yang ilahi Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang mengajar kami Tuhan, Roh-Mu yang mengurapi setiap kami, dan biar Tuhan setiap hati kami dilembutkan dan telinga kami Tuhan dibuka Tuhan. Hamba bawa juga lidahku Tuhan, biar Kau pakai Tuhan, Kau rapi, biar kata-kata yang daripadamu, yang dari surga itu yang disampaikan, bahkan dari dasar hatimu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar tempat ini diberkati dan ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi kota ini, bagi kota Karawang. Terima kasih Bapa, dan kita semua yang mau belajar dan mendengarkan firman Tuhan, kita berkata amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak dan Ibu. Ya, sebelumnya terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan. Saya mengucap syukur ya boleh berada di tempat ini. Ya, saya beriman Bapak dan Ibu diberkati juga. Amin Bapak dan Ibu. Ya, nah jadi ketika saya merenungkan Bapak dan Ibu, kalau mau dibilang judulnya ini katakanlah masuk ke alam surgawi dan menurunkan surga ke bumi ya, seperti doa Bapa kami ya. Tapi saya ajak kita lihat ayatnya di Rut 1 ya, dari Rut 1. Dari Rut 1 sampai 6 ya. Jadi kita baca bergantian saja ya Bapak dan Ibu ya, biar tidak tidur ya. Biar semuanya semangat yang membaca. Saya satu, yang kedua wanita dulu, yang ketiga pria ya, laki-laki ya. Rut 1 ayat 1 sampai 6. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Ini nggak kelihatan ya, yang 1, 2 ini. Saya potong-potong nih ya. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon. Semuanya dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Gideon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan dia pulang dari daerah Moab. Saat daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan kekuatan kepada mereka. Ya, jadi saya berdoa Bapak dan Ibu juga diberkati ya. Mungkin firman ini pernah Bapak dan Ibu dengar, tapi saya berdoa ini bisa kembali memberkati kita ya, kalau Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini ada peristiwa yang menurut saya perlu kita garis bawahi, kita catat Bapak dan Ibu, yaitu apa? Yaitu ternyata ada kelaparan di Bethlehem ya. Bethlehem ini artinya apa Bapak dan Ibu? Bethlehem artinya rumah roti Bapak dan Ibu ya. Jadi pada saat itu ternyata Bapak dan Ibu di Bethlehem terjadi kelaparan juga, atau di Bethlehem tidak ada roti. Akhirnya orang kecewa, orang pergi Bapak dan Ibu ya. Hari-hari ini kita juga dengar ya, selama 3 tahun ini terjadi pandemi ya Bapak dan Ibu. Saya nggak tahu ya sudah pernah dengar apa tidak gitu ya. Tapi ada seorang nabi Tuhan ya yang membuat bahwa gini ya Bapak dan Ibu ya. Situasi ekonomi ke depan itu katanya ya, itu akan lebih bagus di luar Jawa Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Karena banyak pembangunan, misalnya apa di IKN gitu ya, di IKN itu, atau tempat-tempat tambang katanya ya. Nah jadi mungkin ada orang-orang yang melihat bahwa Jawa itu nggak sebagus biasanya mungkin ya, atau Jakarta nggak sebagus biasanya mungkin gitu ya Bapak Ibu. Ini bukan saran ya Bapak Ibu untuk pindah ya, tapi ini
sesuatu yang nyata, Bapak dan Ibu. Ya, ada orang yang mengalami krisis gitu ya, sehingga dia harus pindah, harus beralih gitu ya. Atau kalau dalam bahasa dulu ada transmigrasi, tapi transmigrasi itu tidak harus terkait dengan krisis, Bapak dan Ibu. Ya, ada orang-orang yang hidupnya berada di lembah penentuan dan dia istilahnya berpikir, bergumul, apakah saya tetap di sini ya dengan gaji pendapatan sekian gitu ya, atau saya pindah, Bapak dan Ibu. Ya, pindah apa? Ya mungkin pindah tempat, pindah gereja. Ya mungkin di sini ada mahasiswa saya nggak tahu bergumul nggak atau sudah yakin ya. Saya dengan yakin ya ini panggilan saya berada di sini. Nah, singkat cerita gini Bapak dan Ibu ya. Ternyata di Bethlehem tidak ada roti, lalu mereka pergi mengungsi ya. Jadi apa? Hari-hari ini juga banyak pengungsi ya di Timur Tengah, orang banyak yang mengungsi katanya ke Eropa, Bapak dan Ibu ya. Nah, terus apa yang perlu kita garis bawahi Bapak dan Ibu? Ternyata Bethlehem ini tidak sedang berada pada destininya, yaitu menjadi rumah roti ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, ini menurut saya juga perenungan ya, perenungan apakah di dalam hidup kita ini ada roti ya. Roti apa? Roti hidup ya, bisa roti hidup yaitu Yesus sendiri, firman Tuhan ya, jawaban-jawaban doa, atau ya ada kelimpahan ya. Kenapa? Harusnya kelimpahan itu dapat memberi makan orang ya. Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin destiny daripada tempat ini gitu ya, gereja ini memberi makan 100 orang, memberi makan 1000 orang misalnya, saya nggak tahu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, tapi penglihatan firman ini saya sampaikan berdasarkan penglihatan yang saya lihat ya sekitar 2 minggu yang lalu Bapak dan Ibu ya. Sekitar 2 minggu yang lalu itu saya lihat Bapak dan Ibu bahwa di atas kita ini ada langit ya, seperti langitnya itu menutup surga ya. Jadi itu seperti langit kedua gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, itu seperti awan. Nah, ternyata di beberapa tempat-tempat tertentu itu bisa terbuka terang ya. Bapak dan Ibu bayangkan aja ya, langit berawan. Nah, di tempat-tempat tertentu itu ada yang terbuka. Nah, ada sinar mataharinya gitu ya. Nah, terus saya tuh lihat gitu ya, oh ternyata Bapak dan Ibu ada orang-orang yang tinggalnya itu istilahnya di bumi, di bawah ya. Tetapi ternyata ada orang-orang yang bisa tinggalnya di atas juga ya. Ini maksudnya apa nih? Ini maksudnya contohnya bertemu dengan Tuhan ya, berjalan dalam keintiman dengan Tuhan ya, bergaul karib dengan Tuhan. Seperti apa? Seperti Nuh gitu Bapak dan Ibu ya. Saya percaya Bapak dan Ibu juga sudah sering ya mungkin mendengar hamba-hamba Tuhan yang bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan ya. Dan ternyata kalau orang itu berhasil Bapak dan Ibu naik ke situ, nah di situ tuh ada kelimpahan ya. Mereka itu bisa bicara sama Tuhan, ngobrol-ngobrol sama Tuhan, makan sama Tuhan. Tapi saya merasa tuh saya belum di situ gitu Bapak dan Ibu ya, di penglihatan itu. Nah, jadi saya lihat betapa mereka itu bisa mengakses ke surga. Dan ternyata di surga itu tidak ada keterbatasan, semuanya ada Bapak dan Ibu ya. Sekarang saya tanya, Bapak dan Ibu kalau ditanya perlu apa? Atau Bapak dan Ibu sedang berdoa buat apa? Ya, mungkin ada yang berdoa buat tempat yang baru, mungkin kurang besar ya mungkin, atau berdoa buat jodoh gitu mungkin. Enggak ya, kalau Jeffrey udah punya jodoh ya, tapi mungkin modal nikah mungkin ya. Mungkin gitu ya. Nah, atau yang lain apa ya, ada yang berdoa buat anak, pekerjaan atau apapun. Nah, gini Bapak dan Ibu, itu jawaban-jawaban itu perlu diambil. Jawaban-jawaban doa itu tidak serta-merta bisa kita terima, Bapak dan Ibu. Tapi salah satunya ini kita perlu mengakses ke situ ya, ke alam surga ya. Jadi maksudnya apa Bapak dan Ibu ya? Ini di Bethlehem ini Bapak dan Ibu ya, ini entah apa yang mereka lakukan, tapi biasanya itu ada dosa ya, sehingga apa? Sehingga langit tertutup ya. Kalau mereka itu pada zaman dulu pasti pertanian Bapak dan Ibu, sehingga langit tertutup, biasanya tidak hujan, sehingga terjadilah kelaparan ya. Dan memang sekarang ini Bapak dan Ibu, dunia itu sedang dipisahkan ya. Ada yang mengalami kelaparan, tapi ada juga yang bisa mengalami berkat kelimpahan ya. Dan buat kita yang percaya, Tuhan itu sudah menubuatkan kelimpahan ya, kebebasan finansial ya, financial freedom ya.
Nah, tetapi itu istilahnya janji itu tidak gratis, Bapak Ibu. Tidak untuk istilahnya gini ya, berlaku untuk semua orang. Ya janjinya sih mungkin berlaku lah buat semua orang. Tapi nggak semua orang itu bisa memenuhi syarat-syaratnya, Bapak Ibu. Nggak semua orang itu bisa mengakses ke tempat itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi saya berdoa apa Bapak Ibu, kita termasuk orang yang itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, saya juga lihat Bapak Ibu, begitu orang-orang itu bisa ketemu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, mereka itu ya membawa surga. Ya, jadi bayangin Bapak Ibu, surga itu gimana? Surga itu dimasukkan ke dalam mereka, tubuh mereka. Ya ini agak bahasanya agak aneh sih menurut saya. Tapi karena penglihatan ya, nanti buktinya seperti apa ya? Seperti Yesus saja. Ya, Yesus itu ketika di bumi itu tidak berjalan dalam kekurangan. Ya, ketika ada sekian ribu orang, Tuhan Yesus bisa melipat gandakan 5 roti 2 ikan. Ketika tidak ada anggurnya habis, Tuhan Yesus bisa mengubah air menjadi anggur. Kenapa? Karena Yesus itu hidup di dimensi surgawi, hidup di alam surgawi. Ya. Dan pertanyaan Bapak dan Ibu, perenungan, seberapa kita bisa berada di situ? Seberapa kita bisa mengakses alam surgawi itu? Ya. Atau kita ini seperti Bethlehem yang kekeringan, tidak ada makanan. Sehingga apa? Sehingga ditinggalkan orang-orang. Ya. Nah, kalau kita seperti itu, mari kita bertobat, Bapak Ibu. Ya, ini menarik Bapak Ibu kalau kita baca. Ya, ini ada yang namanya istrinya Naomi. Ya, tadi nggak tahu ya kenapa disebut Naomi, itu ketawa. Ya, kenapa? Nah, Naomi itu artinya manis mestinya. Ya, tapi ternyata dia itu pahit, Bapak Ibu. Sampai dia bilang namanya Maria saja. Ya, ada ayatnya. Ya, jadi gini Bapak Ibu. Pertanyaan saya, apakah kita ini pahit, marah, kecewa? Sehingga apa? Mungkin secara fisik kita masih melayani, ya kita masih melakukan kegiatan-kegiatan kita, tetapi sudah tidak ada lagi yang mengalir. Yang mengalir itu apa? Sungut-sungut, kemarahan, kekecewaan, ya sambil maaf kata ya menggebuk drum gitu ya, membayangkan apa orang yang kita sebel ya misalnya, nah istri atau mertua atau siapapun gitu ya, waduh mau aku bejek-bejek gitu ya. Nah itu roh yang mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, hari-hari ini kita juga lihat apa Bapak Ibu, mungkin sepertinya nggak nyambung ya. Cuma menurut saya ini seperti apa? Seperti keluarga-keluarga Kristen Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau mengikuti ya, saya tuh banyak menganjurkan untuk mengikuti gosip-gosip ya. Cuma saya percaya itu kita juga bisa belajar mengenai roh-roh. Ya, jadi rumah-rumah tangga Kristen gitu ya, artis-artis terkenal, Bapak Ibu bisa cari lah ya. Itu tiba-tiba digoncang, yang terkena prahara badai rumah tangga ya. Yang cerai sudah beberapa gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi apa Bapak Ibu? Kita perlu mintakan ampun. Ya, kita perlu balikan keadaan. Ya, saya apa? Saya 2 keliling ke rumahnya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini tapi itu topik yang lain lah Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu. Ternyata Elimelech ini menurunkan anak yang namanya Mahlon dan Kilion. Ya, Bapak Ibu kalau ada sempat waktu boleh cari artinya Mahlon sama Kilion apa. Nah, artinya ternyata gini ya, yang saya baca itu artinya sakit penyakit dan kehancuran. Padahal kalau harusnya Elimelech itu artinya apa? Elohim, Tuhan, ya sebagai raja, Melech. Ya, tapi ternyata anaknya malah penyakit dan kegagalan. Nah, Bapak dan Ibu, kita perlu merenungkan apakah dalam hidup kita, dalam keluarga kita ini adanya sakit penyakit dan kegagalan. Ya, kemarin ya beberapa bulan yang lalu kita sudah kedatangan hamba Tuhan ya, bicara mengenai kesembuhan ilahi ya, dan saya dengar dari Pak Daniel pindah ke tempat ini ya, dan entah bagaimana jumlahnya mungkin berbeda ya, saya nggak tahu ya benar apa enggak ya, tapi Pak Daniel itu berulang-ulang ya. Ini kita sedang merintis, kita sedang apa sih maksudnya ya? Ya istilahnya gini Bapak dan Ibu ya, saya cerita sedikit ya. Saya udah biasa merintis ya, jadi gimana dari 0 ya 1, 10, 50 gitu ya, naik lagi turun lagi gitu, saya udah biasa gitu ya. Jadi saya tuh istilahnya mental saya tuh udah mulai istilahnya gini, mau berapapun gitu ya, yang penting apa? Yang penting kalau bisa Tuhan senang, udah gitu aja gitu loh. Mau ada 1 orang, mau ada 2 orang, udah gitu ya. Kadang-kadang Bapak dan Ibu, ya saya tuh beberapa tahun ini selama pandemi, ya sebelum pandemi itu masih banyak undangan-undangan gitu ya. Tapi begitu pandemi kan undangan-undangannya macet ya, ibadah-ibadahnya macet. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Ya udah,
saya langganan Zoom, saya bikinin Zoom. Ya, kadang-kadang kalau bikin Zoom, Bapak dan Ibu, itu yang datang siapa? Yang datang sendiri, saya sendiri. Ya, Zoom-nya itu kadang-kadang bisa rame, ya, pernah 150 orang, 250 orang. Tapi kadang-kadang juga yang datang bisa 5, 10 orang gitu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita ini mau lihat hasil, saya percaya kita ini bisa jadi kecewa, Bapak dan Ibu. Ya, tapi saya ajak kita untuk apa? Fokus dengan Tuhan, lihat Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan menunjukkan buah hasilnya apa. Ya, kemarin tuh saya baru Zoom, ya, dan saya tuh ingat ya, salah satu yang peserta Zoom adalah Oma Marta, ya, Bu Marta, ya. Dan saya bilang, Bu Marta, ayo kesaksian, ya. Terus Bu Marta kesaksian, gitu ya. Ternyata Bu Marta juga, ya mungkin kelihatannya nggak langsung ada buahnya, ya. Keluarganya nanyakan, ya, ngapain Bu Marta doa terus, ya, ibadah terus, rajin-rajin, ya, mungkin buang-buang ongkos, buang-buang waktu, hasilnya apa, ya. Tapi ternyata setelah dalam waktu beberapa tahun, jelas ada hasilnya, ada iman yang lebih kuat, ada cara pandangnya, ya. Bapak dan Ibu kalau pengen menyaksikan kesaksiannya, bisa ikuti YouTube saya. Saya gini Bapak dan Ibu, ya, karena nggak ada undangan, istilahnya saya merintis YouTube, ya. Nah, YouTube saya udah 1000 gitu, ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau berkenan membantu boleh, ya. Waktu itu ada kesaksian dari itu, ya, Kak Daniel, ya. Nah, jadi ternyata Bapak dan Ibu, ya, ini selingan sedikit ya Bapak dan Ibu, ya. Hari-hari ini kan orang mencari apa sih, butuh apa sih Bapak dan Ibu. Saya percaya banyak orang yang galau. Kenapa? Karena mungkin gajinya dipotong, gitu ya, atau di PHK, gitu ya. Nah, terus gimana Bapak dan Ibu? Mereka butuh kekuatan, mereka butuh mungkin lapangan pekerjaan, Bapak dan Ibu, ya mungkin, ya. Nah, sekarang seberapakah di kita ini bisa menjadi Bethlehem yang ada rotinya, yang memberikan jawaban, yang memberikan roti, ya. Kalau pada zaman Petrus, Yesus terangkat, terus Yesus itu mendelegasikan tugasnya, menurut saya kepada Petrus. Jadi bilang apa? Beri mereka makan. Ya mungkin Petrusnya bergumul, ya. Saya kasih makan dari mana? Ya, dari surga, Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya bergumul juga, Bapak dan Ibu. Ya, misalnya apa? Misalnya mengenai keuangan, gitu ya. Nah, saya ada kesaksian-kesaksian Tuhan tuh berikan ide, Bapak dan Ibu. Ya, sehingga apa? Sehingga saya bisa ambil barang dari luar negeri, lalu apa? Saya berdoa itu bisa menjadi berkat buat orang-orang. Ya, kemarin ini saya dengar lagi, ya tengah malam Bapak dan Ibu, saya lagi mempersiapkan gitu ya. Saya malah dengernya ini seorang yang namanya ini menurut saya belum tentu anak Tuhan gitu ya, namanya Ali gitu ya. Tapi dia bicara mengenai anugerah Tuhan yang dibicarakan itu baik gitu menurut saya, ya benar ya. Nah singkat cerita nih, si Ali ini Bapak dan Ibu, ya Ali Abdul, ya Bapak dan Ibu bisa lihat kalau mau di YouTube-nya, ya. Jadi singkatnya gini Bapak dan Ibu, ya. Dia itu seorang dokter, seorang mahasiswa kedokteran, ya. Umurnya masih muda, 29 tahun, ya. Nah, singkat cerita, dari zaman dia mahasiswa, dia itu mulai bekerja, Bapak dan Ibu. Ya, kerjanya gimana? Dia itu menjadi jawaban buat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Ya, misalnya apa? Ya, orang lain butuh makan, sediakan makan, sederhana aja kan, gitu Bapak dan Ibu. Ya, orang lain, nah dia ini karena dia ini latar belakangnya kedokteran, nah dia bikin apa? Semacam bimbingan belajar. Ya, kalau bimbingan belajar Bapak dan Ibu pernah dengar mungkin apa? Zaman saya itu dulu Ganesha Operation, ya, apa Prima Gama, gitu ya. Nah, tapi ini secara online. Ya, untuk apa? Untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau jadi dokter, ya. Jadi dikumpulkan apa? Bank soal gitu ya. Lalu dia bikin semacam itu. Sebenarnya bukan bimbingan belajar bener lah, pokoknya bank soal gitu ya. Dan itu ternyata menjadi berkah buat mahasiswa-mahasiswa yang lain. Mereka pada mendaftar yang mau menjadi dokter, lalu mereka bayar. Mereka berlangganan, dan dia ini income-nya udah apa ya? Kalau bahasa kita ya miliaran gitu loh Bapak Ibu. Waktu dia menjadi mahasiswa, ya. Lalu dia belajar lagi mengenai apa? Mengenai buku-buku yang menguatkan, yang membangun. Ya misalnya apa? Ya, banyak orang itu berapa banyak yang pengen financial freedom, Nah, financial freedom itu apa? Kebebasan secara keuangan itu apa? Ya, nah Bapak dan Ibu tuh boleh gumulkan, ya. Mungkin ada yang berpikir ya, mungkin Jeffrey ketika berpikir financial freedom, wah langsung saya melamar istri saya, dia punya rumah, menikah gitu ya, calon istri saya, ya. Terus ya udah gitu ya, duduk baik-baik saja gitu ya.
Mungkin ada yang berkata, waduh, financial freedom kalau punya uang banyak gimana? Punya istri lagi, ya. Nah ini harus bertobat ya, Bapak Ibu ya, jangan ya. Atau beli barang-barang mewah, nah ini juga salah Bapak Ibu ya. Tapi financial freedom itu bebas untuk melakukan kehendak Tuhan, ya menurut saya ya. Tapi kalau kita ini belum bebas untuk melakukan kehendak Tuhan, itu malah sebenarnya kita terikat. Ya, hari-hari ini kita sedang memasuki minggu kemerdekaan. Ya, secara fisik Indonesia itu sudah 78 tahun merdeka. Ya, tetapi pada kenyataannya masih ada nggak yang membelenggu bangsa Indonesia? Ada, ya, cinta uang, korupsi, ya. Kita dengar ya, si A, pejabat A, tahu-tahu masuk penjara, tertangkap OTT, korupsi sekian miliar, sekian triliun gitu. Nah, itu yang membelenggu, yang mengikat, yang membuat langit tembaga, ya. Dan kita ini perlu apa? Perlu memintakan ampun, kita perlu berdiri di hadapan Tuhan seperti mungkin namanya Bapak Pendeta Daniel gitu ya. Daniel itu kan memintakan ampun. Saya juga Daniel juga, ya, tapi saya bukan ikut-ikutan. Nah, meminta ampun dan mendatangkan surga sampai surga itu turun ke bumi. Ya, bayangkan Bapak dan Ibu kalau di tempat ini ada surga. Surga apa? Misalnya orang datang langsung nangis, ya. Orang yang ibadah rebah dalam roh, ya, yang sakit sembuh gitu ya. Atau apa? Ada bergudang-gudang makanan ya, sehingga Bapak dan Ibu kalau ibadah ngasih makan orang miskin. Ya, pasti orang-orang berdatangan. Amin Bapak dan Ibu. Amin. Ya. Nah, ya gimana ya, bayangkan ya Bapak dan Ibu ya, dan gumuli Bapak dan Ibu, seperti apakah ketika surga itu turun ke bumi? Seperti apakah kalau surga itu dimasukkan ke dalam hidup kita? Bapak dan Ibu mungkin berkata-kata, bernubuat, dan orang-orang akan nangis. Orang-orang akan tertemplak. Seperti apa? Seperti perempuan-perempuan Samaria. Bayangin kalau satu perempuan Samaria saja dimenangkan, itu dia memenangkan seluruh kota, Bapak dan Ibu. Tempat ini akan jadi kecil, Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu berhasil memenangkan seluruh kota. Ya, jadi intinya gimana Bapak dan Ibu? Ya, intinya balik cari Tuhan, turunkan surga sampai surga itu menyerbu bumi, Bapak dan Ibu. Ya, dan kadang-kadang Bapak dan Ibu, saya percaya kita harus kadang-kadang ini jangan terlalu lihat hasil, ya lah, jangan lihat hasil yang seketika, Bapak dan Ibu. Ya. Kemarin itu saya lihat hasil ya, YouTube saya tuh 600 ya, terus gimana ya, ya udah gitu Bapak Ibu ya, lama-lama agak-agak kecil hati gitu ya, tapi ya udah gitu, saya ada konten gitu ya, konten ini boleh nggak saya masukkan ke YouTube saya? Boleh ya, begitu saya masukin, seret, view-nya 3.000 ya, terus banyak orang langganan. Jadi gini Bapak dan Ibu, ternyata ya bagi Tuhan tuh gampang, bagi Tuhan nggak susah Bapak dan Ibu. Ya, udah dimonetize belum? Belum dimonetize. Masih perlu bantuan ya, karena jam tontonnya belum cukup ya. Nah, jadi tapi saya percaya nih Bapak dan Ibu, ini akan jadi hasil ya. Jadi ini seperti apa Bapak dan Ibu? Dulu ada firman yang memberkati saya. Ya, ketika saya tuh mengalami pergumulan ya, suatu ketika saya lulus kuliah, saya sempat kerja di luar negeri. Wah, penghasilan saya 3.000 4.000 dolar Bapak dan Ibu sebulan ya. Singkat cerita, saya merasa uang saya banyak, saya merasa jadi orang kaya, tapi saya jadi sombong. Ya, memang waktu itu saya belum kenal Tuhan. Nah, singkatnya saya hidup dalam dosa, dalam perjinahan lah, gitu ya. Nah, tapi pelajarannya apa Bapak Ibu? Pelajarannya uang saya itu saya gunakan dengan cara yang salah, hanya dalam 2 tahun tuh habis Bapak Ibu. Ya, saya jadi stres, saya jadi ketemu Tuhan dan cari Tuhan. Nah, gini Bapak Ibu, poinnya apa? Banyak orang stres di luar sana. Banyak orang yang mengalami pergumulan, mungkin karena di PHK, karena bisnisnya tutup, karena dagangannya tidak laku. Dan apakah kita cukup haus dan lapar untuk mencari mereka, untuk memberi makan, memberi jawaban? Ya, karena di sini ini ada kata Efrata. Ya, Efrata itu artinya apa? Efrata itu artinya kalau tidak salah itu berbuah. Ya, jadi artinya apa Bapak Ibu? Hidup saudara dan saya harus berbuah sehingga bisa memberi makan. Ya, nah kadang-kadang bagaimana Bapak Ibu? Kadang-kadang kita perlu iman, ya. Karena apa? Karena kadang-kadang kita tidak melihat hasilnya secara langsung, ya. Nah, untuk iman ini gini ya Bapak Ibu, ini mungkin agak loncat-loncat ya Bapak Ibu, tapi gini Bapak Ibu,
Bapak dan Ibu bayangkan biji, ya. Biji itu ada gunanya nggak Bapak Ibu? Ada hasilnya. Misalnya biji apa? Biji cabai deh, ya. Ibu-ibu kan suka masak cabai, gitu ya. Biji cabai itu ada gunanya nggak? Paling dibuang aja, ya. Nah, tapi Bapak dan Ibu bayangkan kalau biji cabai misalnya ditanam, lalu setelah beberapa bulan jadi bertumbuh. Setelah beberapa bulan jadi panen cabai, bisa dijual berapa? Ibu-ibu lebih tahu mungkin. Entah 50.000, 100.000 gitu ya kalau dekat lebaran gitu ya. Lah, lalu apa? Bisa ditanam lagi sampai itu menjadi hutan cabai gitu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak dan Ibu bayangkan kalau kita ini punya iman, biji itu bukan sesuatu yang sia-sia, bukan sesuatu yang mati, tapi bisa mendatangkan kehidupan, bisa menjadi berkat, bisa memberi makan. Ya, salah seorang teman saya itu punya teman, ya, dan dia si Peter Karunia, ya, dia punya temannya ini di Jogja bisnis cabai, Bapak dan Ibu. Dan dia bilang sebulan itu dapat berapa ya? Entah 50 juta gitu, Bapak dan Ibu. Hanya jualan panen cabai, Bapak dan Ibu. Dan saya tuh mau bilang ini kenapa, Bapak dan Ibu? Saya tuh menggumuli, ya, kira-kira mau bagikan apa sih yang bisa menjadi berkat buat Bapak dan Ibu, ya. Dan saya ingatnya gini ya, ini kan tempat namanya Kerawang. Kalau Bapak dan Ibu ingat Kerawang, kira-kira ingatnya apa? Lumbung padi. Lumbung padi, betul. Ya, harusnya Kerawang itu menjadi lumbung padi, ya, gudang beras seperti Goshen, seperti pada zaman Yusuf, Bapak dan Ibu. Harusnya, ya. Tapi entah mungkin karena satu dan lain hal, ya Tuhan izinkan sehingga apa? Sehingga tidak lagi menjadi lumbung padi. Orang-orang yang mau cari makan, ini rasanya kok nggak enak, saya mending cari makan ke tempat lain. Maka pergilah orang-orang ke Moab, Bapak Ibu. Ya, nah, saya tuh bergumul, Bapak Ibu, dan saya cerita sedikit, ya. Ceritanya gimana ya? Maaf ya kalau agak loncat-loncat ya. Tapi gini ya. Tapi bicara mengenai iman tadi, Bapak Ibu, tiba-tiba tuh iman saya tuh bangkit. Ya, kenapa? Karena si orang yang kemarin saya dengarkan ya, Bapak Ibu, ya, itu tuh dia membangun YouTube, ya. Terus tuh dia sekarang ini udah punya hampir 5 juta pelanggan, ya. Terus dia cerita bagaimana dia menghasilkan uang yang melalui YouTube itu. Mau tahu nggak kira-kira dia menghasilkan uang berapa? Atau gini, tebak deh berapa? Boleh kasih jawaban? Puluhan juta, setahun, ratusan juta, Sebulan ya, sebulan. sebulan, ya. Dia itu 2017 itu belum menghasilkan, ya. Terus tapi nih dia intinya apa? Ya dia dengan niat baik gitu ya, dia bagikan aja, ya. Dia baca buku, dia bagikan, dia baca buku, dia bagikan. Gitu. Nah kemarin itu penghasilannya itu kira-kira kalau dikonversi kira-kira 60 miliar setahun, ya. Tapi pengeluaran juga banyak, ya. Pengeluaran juga banyak itu profitnya masih ya 30 miliaran, ya. Dan Bapak dan Ibu kalau nggak percaya lihat aja YouTube-nya kan, ya, kan tinggal diuji aja, ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, tiba-tiba tuh iman saya bangkit, ya. Kayaknya yang 3 tahun ini saya kerjakan itu nggak sia-sia, ya. Bikin Zoom, yang lihat seorang, 2 orang, 10 orang gitu ya. Maaf kata nenek-nenek, maaf kata ya, jangan tersinggung. Aduh, kadang-kadang tuh kalau Zoom itu biasanya saya paling ganteng karena banyak ibu-ibu semua gitu. Tapi tiba-tiba iman saya bangkit. Aduh, kalau dia bisa, saya juga mungkin bisa. Nah, saya berdoa Bapak dan Ibu juga imannya bangkit. Ya bangkit apa? Mungkin Bapak dan Ibu sedang menggumuli, ya, menggumuli visi, menggumuli apa? Rumah belajar kayak atau rumah sekolah gitu ya. Nah, biar visi itu bangkit Bapak dan Ibu, ya. Dan saya mau balik ke apa? Ke Kerawang, Bapak dan Ibu, ya. Kalau Bapak dan Ibu dengar ya, ada puisi terkenal, yaitu bicara mengenai kematian, ya, kematian kan, ya. Jadi ternyata itu juga yang terjadi dengan Mahlon dan Kilion, ya. Bahkan bapaknya si Elimelek mati, ya. Entah kenapa ibu-ibunya umurnya panjang, ya, bapak-bapaknya sudah pulang duluan ke surga. Ibu-ibunya jadi janda semua. Nah, Bapak dan Ibu, saya ajak kita merenungkan. Kira-kira Bapak dan Ibu kalau melihat daerah ini ada nggak kematian? Kenapa Bapak dan Ibu bilang begitu?
Ya, saya ini renungkan ya bahwa apa? Beberapa tahun yang lalu itu ada seorang pemimpin yang kita hormati lah, ya kami hormati, mengalami kecelakaan, nggak terlalu jauh dari sini. Ya, terus mantunya meninggal, ya padanya bisa cerita lebih detail. Ya, terus apa? Di sini banyak kuburan, Bapak dan Ibu. Bayangin dari tempat pertanian diubah jadi pemakaman demi pemakaman. Dan saya berdoa apa Bapak dan Ibu? Ya, kita ini harus mematahkan roh kematian itu. Karena Bethlehem itu juga artinya rumah perang, ya. Lehem, roti, ya. Lehem itu juga berarti perang. Bapak dan Ibu bisa cek ya bahasa aslinya, bahasa Ibrani, ya. Ngomong-ngomong, Pak Daniel tolong dikasih tanda ya kalau waktunya udah 10 menit kasih tangan ya. Kalau 5 menit ini buat saya agak itu ya. Jadi 10 menit aja gini. Nah, supaya saya juga merangkum dan menutup ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu. Pertanyaan, apa yang mati di dalam hidup kita? Apakah kita sudah perangi kematian itu? Atau kita diam-diam saja, kita terima dan berdamai dengan kematian itu? Ya, bolehlah kematian terjadi. Ya, memang begitu. Ya, keluarga saya memang begitu, begini. Atau kita ini menjadi orang yang seperti Daud. Ketika ada Goliat, dia tidak ketakutan. Dia ambil batunya dan dia pukulkan. Dia berkata apa? Ada roh kematian, dia berkata, ini tempat, ini destiny-nya adalah lumbung pangan dunia. Mundur kamu roh kematian. Kembalikan apa yang pernah kamu curi dalam Yesus. Balik 7 kali lipat. Sampai dia terbirit-birit kabur dan jiwa-jiwa berdatangan. Karena ini adalah destiny-nya. Bukan apa? Bukan rumah kematian, bukan rumah kelaparan, tapi harusnya menjadi lumbung pangan dunia, menjadi rumah roti yang bisa memberi makan jiwa-jiwa. Banyak orang yang haus, yang lapar. Banyak orang yang perlu ketemu Tuhan, perlu kesembuhan. Dan kalau kita bisa menjadi jawaban, pasti orang-orang akan datang. Ya, dikatakan di sini Bapak dan Ibu. Ya, dikatakan di sini, ya. Tuhan telah memperhatikan umatnya. Ya. Jadi mereka tuh balik, kenapa? Karena mereka udah dengar bahwa ternyata Tuhan memperhatikan umatnya. Bagaimana kuncinya supaya Tuhan itu bisa berbalik, Bapak dan Ibu? Salah satunya mengaku dosa dan minta ampun. Di mana-mana pasti ada dosa, Bapak dan Ibu. Cuma kalau kita tidak mengerti, kita akan menjadi bagian yang menghakimi. Ya, saya ini doanya setelah beberapa lama itu kebanyakan doanya buat Jakarta. Ya. Dan Jakarta itu sering diejek-ejek gitu ya, nggak benar. Saya tuh selalu jengkel. Saya bilang, mulut kita ini punya kuasa, ya. Kalau kita ini mau ada yang benar, kita ciptakan dengan mulut kita. Jangan asal ngomong, ya. Ayo ciptakan bahwa seluruh penduduk Jakarta menjadi orang benar. Lepaskan roh kebenaran. Aktifkan. Sekarang ada 7 guru. Aktifkan guru kebenaran. Ya. Nah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan punya kuasa, punya otoritas untuk apa? Untuk membuka tingkap-tingkap langit dan menurunkan surga. Sampai apa? Surga itu turun ke bumi. Ya, saya lagi baca buku karangan Bill Johnson. Bill Johnson itu seorang pendeta menggembalakan di California, Amerika. Ya, di kota namanya Bethel. Bethel itu artinya rumah Tuhan. Ya. Kalau Beth kasih rumah cinta. Ya, tapi Bethel rumah Tuhan. Nah, di Bethel itu Bapak dan Ibu sudah sekian belas tahun mengalami lawatan, mengalami kebangunan rohani, mengalami surga terbuka. Ya, dan saya baca satu cerita yang menurut saya keren banget. Ya, ceritanya gimana? Ceritanya nih ada seorang yang menikah. Ya, maksudnya 2 pasang lah. Ya, maksudnya sepasang suami istri mereka menikah. Ya, tapi mereka ini cinta Tuhan. Dan kerjaan mereka itu adalah apa? Melayani orang-orang miskin. Ya. Dan Bapak dan Ibu bayangkan, Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu menikah, siapa yang Bapak dan Ibu undang? Mungkin orang penting, ya, ibu ini, ya, bapak ini, gitu ya. Nah, tapi mereka mengundang siapa? Orang-orang miskin. Mereka mengundang para homeless. Jadi mereka itu begitu pemberkatan, mereka itu ke mana? Mereka itu ke tempat memberikan makanan. Untuk apa? Ngasih-ngasih makanan, nyedokin makanan. Dan saya tuh gimana ya, tertemplak gitu dengan cerita itu.
Betapa kita ini mungkin menghargai manusia, kita ini mau yang enak gitu ya, mau menghargai yang istilahnya dipandang manusia, padahal Tuhan itu melihat hati. Dan bayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita itu jadi seperti itu, kira-kira banyak nggak orang miskin yang akan datang? Ya, saya percaya itu Bapak dan Ibu, poinnya di sini memperhatikan. Seberapa kita ini memperhatikan kebutuhan orang-orang lain. Apa sih yang mereka butuhkan? Apa sih yang mereka butuhi? Dan kita bergumul menjadi jawaban, menjadi jalan keluar. Karena Yesus adalah jalan. Kalau yang ada yang butuh kesembuhan, kita doakan. Ada yang sedang bergumul dalam ekonomi, kita carikan misalnya pekerjaan. Kita berikan, kita dukung, misalnya apa, berikan sumbangan atau berikan makan gratis misalnya. Ya. Dan saya percaya kalau dikatakan di situ bahwa Tuhan memperhatikan umatnya, ini juga bisa terjadi di sini, Bapak dan Ibu. Bahwa orang mendengar ada gereja yang memperhatikan umatnya, memperhatikan orang miskin. Ya, dikatakan di sini setelah memperhatikan apa? Memberikan makanan, balik kepada destiny-nya. Ternyata Bethlehem sudah balik kepada destiny-nya bahwa apa? Tuhan memberikan makanan. Sekarang pertanyaannya Bapak dan Ibu, bayangkan dengan iman, adakah di sini makanan? Makanan apa? Makanan rohani yang menguatkan, yang menyegarkan. Adakah kebutuhan, jawaban daripada kebutuhan-kebutuhan mereka? Kalau misalnya orang ini butuh, misalnya pergumulan mengenai keuangan, ya, saya juga masih bergumul Bapak dan Ibu. Cuma saya percaya itu bisa diambil dari surga. Ya, salah satunya gimana? Dengan doa, pujian penyembahan. Misalnya apa? Ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah adakan gitu ya, mungkin doa keliling, ya, doa pujian penyembahan 24 jam, ya. Saya gini-gini Bapak dan Ibu pernah doa keliling di Kerawang, ya. Saya tuh pernah kemana, ada guanya, ya, pokoknya gua lah di salah satu tempat. Waktu itu kita petakan ketemu guanya, ya, di gua itu ada sesajen gitu ya, ada tempat orang bertapa cari kekayaan. Saya juga di Kerawang ini ada cerita, ya, cerita apa? Cerita yang agak-agak memilukan menurut saya. Ya. Jadi waktu itu tuh kita ada proyek, ya, proyek pertanian, ya, dan kita coba, akhirnya apa? Akhirnya saya tuh cari tempat gitu ya, terus akhirnya tempatnya di sekitar Kerawang, ya. Jadi waktu itu kita berusaha nanam, kalau nggak salah nanamnya apa ya? Kalau nggak salah tuh nanamnya cabai atau jagung gitu ya. Jagung ya waktu itu, ya. Tapi singkat cerita itu pengalaman yang buat saya itu agak-agak membuat saya pahit, Bapak Ibu. Ternyata saya apa? Seperti Naomi gitu ya. Naomi pahit gitu. Saya juga pahit gitu. Itu bolak-balik itu rasanya kok nggak ada hasilnya gitu. Padahal itu kalau pergi itu habis sehari ya. Berangkat dari pagi gitu ya. Naik turun gitu ya, jalan gitu ya, melihat petaninya gitu ya. Hasilnya tobat. Bapak Ibu. Ya, ternyata ya akhirnya belum terlalu berhasil saat itu. Dan tiba-tiba ya Tuhan mengingatkan lagi bahwa apa? Ya mungkin itu adalah apa? Keberhasilan yang masih tertunda. Pernah nggak saya perhatikan atau doakan petaninya? Sejujurnya karena saya udah pahitnya, saya nggak terlalu memperhatikan lagi Bapak Ibu petaninya gimana. Saya udah nggak balik lagi lihat hasil panennya juga. Tapi saya berdoa Bapak dan Ibu, kita bisa terima kekuatan yang dari Tuhan. Untuk apa? Untuk seperti ini, memperhatikan umatnya. Katakan memperhatikan umatnya. Coba bayangkan di sini, seberapa banyak orang perlu diperhatikan. Apa yang menjadi pergumulan mereka? Apa yang menjadi kebutuhan mereka? Ya. Dan dikatakan di sini memberikan makanan. Ya, mereka butuh apa? Makanan apa? Ya. Salah seorang teman kami, ya, itu beberapa tahun ini, mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun itu buka PAUD, ya, di tempat orang-orang ya miskin lah, nggak terlalu berada gitu ya. Dan Bapak dan Ibu pasti sudah pernah dengar ya, kalau kita tahu di sini makna itu ya bagaimana awalnya gitu ya. Nah, tapi karena Bapak dan Ibu mungkin sudah sering dengar, saya ngambil cerita itu gitu ya. Nah, teman saya ini bukan sekedar ngurusin siswanya ada sekitar 30-an ya, 30-35, tapi dia ini pokoknya bantu orang tuanya
ya. Visinya apa? Visinya mendidik sebagai menjadi wira swastawan, ya. Kalau mau lebih detail ada YouTube saya, nggak baru YouTube 1 menit ya, saya bikin shorts ya, karena shorts itu bisa viral. Ini selingan sedikit ya mengenai YouTube. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, ya. Jadi intinya gini Bapak dan Ibu, ketika dia lakukan bagian dia ngurusin ya orang tuanya yang butuh juga itu apa, dicariin, diurusin ya, surat-surat, akte kelahiran dibantuin pengurusannya. Nah, ternyata ya apa? Ya mungkin tidak langsung kelihatan hasilnya berubah. Ya. Tetapi apa? Ketika kita ini setia seperti petani yang menabur benih, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ketika kita ini setia seperti apa? Ada yang bagiannya menabur, ada yang menyiram. Paulus menabur, Apolos menyirami atau apa, Bapak Ibu bisa cek gitu ya. Dan ternyata Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dan hasilnya apa? Nah, hasilnya secara kesaksian-kesaksian ya ada lah. Mereka itu menerima kesaksian-kesaksian. Anak-anak yang diubahkan jadi lebih baik, ya. Tapi saya dengar juga ternyata dia ini diberkati, Bapak Ibu. Ya, diberkatinya gimana? Dia bisa bolak-balik ke luar negeri. Ya, sudah beberapa kali keluar negeri, tidak keluar uang, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena ada yang tergerak membiayai. Nah, jadi Bapak dan Ibu ingat bahwa apa? Biar bagaimanapun ada hukum tabur tuai. Ketika kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Dan kita perlu siapkan Bapak dan Ibu semaksimal mungkin. Kenapa? Karena saya juga dengar ya di Karawang ini udah ada apa? Ada pabrik. Ya, pabrik apa? Di satu sisi itu ada pabrik uang. Ya. Uang itu dicetaknya katanya di Karawang. Iya, baru nih. Iya. Tapi nanti, nah Bapak dan Ibu pernah doakan nggak? Bapak dan Ibu pernah ikat-ikat nggak rohnya, roh momon gitu ya. Nah, ternyata kemarin itu juga dijelaskan ya bahwa apa? Bahwa nanti akan ada masanya uang itu tidak ada lagi ya, dadah uangnya. Uangnya gimana? Uangnya itu nanti nggak ada lagi uang cash, tidak ada lagi uang tunai. Semua uang seperti apa? Seperti ya sekarang kan udah uang campuran ya. Ada yang apa di dalam itu ya, uang di dalam HP gitu ya. Nah, nanti itu akan diubah semua ke arah situ, ya. Dan nanti Bapak dan Ibu mungkin ada yang berpikir ya, misalnya apa? Oh, mau nyimpen uang di rumah gitu ya, supaya apa? Supaya nanti kalau diubah saya masih tetap punya uang tunai. Nah, itu nanti mungkin ya belum tentu bisa. Ya kenapa? Karena ada rencana nanti nominalnya juga diubah 1000 jadi 1. Jadi poinnya apa Bapak dan Ibu? Jangan berharap sama uang. Ingatin kiri kanan, jangan berharap sama uang. Ya, boleh sih cari uang, kita masih perlu uang Bapak Ibu. Cuma jangan mengandalkan uang, jangan terikat dengan uang. Jangan jadi budaknya mamon. Kalau diajak ke gereja, oh maaf saya cari kerja. Ya, diajak berdoa, puasa, maaf saya kerja. Gitu Bapak Ibu. Cari uang. Nanti suatu saat uang itu bisa terbang Bapak Ibu. Ya. Tapi apa? Cari Tuhan jadilah berkat Bapak Ibu. Tabur di dalam hidup mereka dan akan ada kelimpahan. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu cara kita mengambil itu Bapak dan Ibu ya? Saya ingin berikan 2 ayat saja ya, dan saya ajak kita deklarasi Bapak Ibu ya, kalau kebaca ya, kalau nggak kebaca ya. Ini kalau pakai paper text ini bisa ya. Oh ya. Nggak apa-apa Bapak dan Ibu ya, nanti saya bacakan, nanti diulangi aja ya. Di Efesus 1 ayat 3 ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga ya. Jadi kepada kita ini ternyata sudah diberikan berkat-berkatnya. Tapi ternyata berkat itu harus kita ambil Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu bisa lihat saja Efesus 1 ayat 3 ya. Mungkin lebih jelas di HP Bapak dan Ibu ya daripada di sini ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Ternyata itu sudah Tuhan sediakan. Seperti apa? Misalnya Bapak dan Ibu bayangkan sebagai pelari maraton ya. Di finish itu ada hadiah ya. Tapi di kilometer 10, kilometer 20, kilometer 30 ada makanan, ada minuman yang disediakan ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu ya. Di terjemahan-terjemahan lain dikatakan bahwa apa? Kita ini ternyata harus bersatu dengan Kristus. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa mengambil dan menerima. Gimana caranya bersatu dengan Kristus? Salah satunya dengan
menyembah, masuk pujian penyembahan. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang bertata di atas puji-pujian orang Israel. Ya, jadi kita perlu bisa menarik hadirat Tuhan, masuk pujian penyembahan yang menurunkan Tuhan dan surga. Ya, ada kata-kata Benny Hinn yang saya gumuli. Ya, saya tuh lagi waktu itu sempat lihat Benny Hinn dan Pastor Benny Hinn berkata, saya tidak percaya dengan kuasa doa. Benny Hinn percaya dengan kuasa doa? Percaya. Berani nggak Bapak dan Ibu bilang seperti Benny Hinn? Saya tuh lagi merenung, loh ini Benny Hinn apa murtad ya? Udah meninggalkan Tuhan. Terus Benny Hinn tuh bilang gini, kenapa? Karena semua orang, semua agama juga berdoa. Tapi saya, kata Benny Hinn, percaya dengan kuasa daripada hadirat Tuhan. Karena kalau doanya tepat, menyukakan hati Tuhan, ada Tuhan yang turun, Tuhan yang bekerja, dan ada jawaban-jawaban doa. Bukan doanya yang salah Bapak dan Ibu, tapi seberapa doa itu bisa berhasil dan mendatangkan hadirat Tuhan. Karena ada orang juga berdoa, tapi dia ini ya, menurut saya ini agak kurang ajar ya. Saya ini terbeban ya Bapak dan Ibu. Saya itu terbeban apa? Sejak pandemi gitu saya membuat grup ya. Grup yang terbeban bergumul dengan kesungguhan saya buat grup ya. Udah 300 sekian gitu ya. Yang terbeban keuangan gitu saya bikin grup lagi biar bisa saling menguatkan ya. Terbeban dengan pengertian apa pertanian saya bikin grup lagi ya. Saya lagi merintis lagi ya, untuk properti Bapak Ibu ya. Cerita sedikit ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu saya percaya bisa menjarah ya. Di perjalanan ke sini ada proyek mangkrak. Ya, tahu nggak Bapak Ibu proyek berapa lama? Itu proyeknya katanya proyek 280 triliun katanya ya. Dan Bapak dan Ibu ikat nggak? Kalau saya tuh lihat tempat itu saya agak jengkel ya. Saya ikat pokoknya. Ya saya minggu kemarin itu baru doling di situ Bapak Ibu ya. Minggu kemarin atau 2 minggu lalu saya doling, saya patok, saya ikat ya. Kenapa? Ternyata ada rohnya, yaitu rohnya kayak gurita Bapak Ibu. Nah, seberapa kita ini udah kerjakan bagian kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena iblis sudah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa apa? Berkat kita ini sedang dicuri, sedang diambil oleh roh-roh yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Seberapa doa kita ini sudah mengikat roh-roh jahat itu dan mendatangkan yang dia curi itu balik ke dompet kita, balik ke rekening kita, balik ke dapur kita, balik ke meja makan kita. Siapa tahu ada jemaat-jemaat di gereja ini yang sedang terikat. Ya, saya ini beriman Bapak dan Ibu ya. Kalau Pak Daniel tuh bilang, jemaat saya cuma segini, berhenti. Kalau saya biarin aja. Saya bilang, saya mau rekam di Zoom. Kenapa? Saya mau memberkati seluruh dunia. Ya, gimana caranya? Ya direkam dulu, ya nanti diupload ke YouTube. Ya, biar semua seluruh dunia bisa dengar dan bisa diberkati. Kenapa? Saya tidak sekedar melihat 10 orang di tempat ini, tapi saya bayangkan lautan manusia. Ya, yang akan diberkati juga oleh kebenaran, oleh firman Tuhan. Yang akan dimerdekakan oleh apa? Oleh kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Engkau akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu bukan bebas melakukan semau kita, tetapi ketika kita mengenal kebenaran, dan kebenaran itu adalah pribadi Yesus. Ada orang tidak mengenal kebenaran dan terikat dengan doktrin, ya. Tapi Yesus itu bukan doktrin, Yesus itu ada pribadi. Ya, ini masalah lain, ya. Mengenai apa? Roh agama dan kebenaran di sini. Nah, tapi poinnya apa? Terpujilah Bapa yang telah memberikan kepada saya. Katakan telah memberikan kepada saya segala berkat rohani di dalam surga. Nah, bisa nggak kita naik ke surga dan mengambil ya ke tempat-tempat itu? Ya, caranya gimana Bapak Ibu? Ya, ada puasa misalnya. Saya nggak tahu Bapak Ibu puasa nggak, tapi saya sedang berpuasa. Ya, di tempat salah seorang nabi yang kami ikuti juga berpuasa 40 hari. Kenapa? Tuhan menjadikan kebebasan secara keuangan, financial freedom. Ya, jadi ya kalau dengan financial freedom itu Bapak dan Ibu kalau sudah bebas disuruh bikin KKR di 12
Misalnya di sini ada kecamatan, ada 12 kecamatan gitu ya, ada 12 kelurahan, bisa Bapak dan Ibu. Ya, bikin gereja sebesar stadion nanti bisa Bapak dan Ibu. Saya nggak tahu ya Bapak dan Ibu percaya nggak, ini muka-mukanya belum terlalu percaya. Ya saya tahu ya. Saya gini, nggak apa-apa, karena gini ya, kita kadang-kadang harus mengaku ya, tolonglah saya kurang percaya ini Bapak dan Ibu. Ya, saya maaf ya, jemaat saya baru 10 orang. Ya biarin lah, pokoknya Tuhan bisa melipat gandakan. Sorry. Maaf, ini bukan pribadi, tapi Bapak Ibu. Kemarin juga saya sempat tertekan. Ya, saya sedang mengalami pergumulan. Pergumulan apa? Uang kuliah anak gitu, Bapak Ibu. Ya, nah, tapi saya bukan minta. Nah, tapi gini ya Bapak Ibu. Tiba-tiba itu sekitar 2 minggu lalu ya, di tempat kami ibadah tuh ada pengurapan, dan pengurapannya khusus. Pengurapannya untuk apa? Mencabut trauma-trauma. Ya. Dan tiba-tiba ketika trauma saya dicabut tuh saya tuh ingat apa? Ternyata gini-gini Bapak Ibu, saya tuh pernah ke Afrika. Lalu apa ke Afrika? Gini-gini Bapak Ibu, saya pernah ketemu pendeta yang tempat ibadahnya sebesar lapangan bola Bapak Ibu. Kalau beribadah itu yang datang ya bukan ibadah mingguan ya. Kalau ibadah mingguan puluhan ribu, ratusan ribu mungkin. Ya, tapi gerejanya ada di mana-mana, jemaatnya katanya 15 juta, total di seluruh dunia itu bisa 28 juta katanya. Dan pendeta ini dulu lahirnya miskin Bapak dan Ibu. Ya, sampai 18 tahun belum pernah pakai sepatu katanya. Ya. Tapi singkat cerita, kehidupannya dibalik oleh Tuhan. Ya, menjadi hamba Tuhan yang diberkati. Sekarang ini punyanya apa? Punya kota Bapak dan Ibu, punya kota. Ya, Bapak dan Ibu pernah membayangkan nggak kalau Bapak dan Ibu punya kota Karawang ini jadi punya Bapak dan Ibu? Boleh bayangkan dulu ya, nanti kalau amin itu nanti kadang-kadang gini ya, Alkitab berkata tuh ada orang yang menyambut firman Tuhan dengan gembira, tapi firman Tuhan nggak bisa berakar gitu ya. Nah, jadi boleh bergembira, tapi gini ya, jangan cepet-cepet amin, renungkan dan gumuli sampai itu jadi daging ya. Ketemu lagi ada kesaksian yang nyata. Dan saya bilang ini Bapak dan Ibu, ya ternyata gini-gini saya tuh udah bisa ke Afrika Bapak dan Ibu. Ya gini-gini, ya saya nggak percaya. Gini-gini Bapak dan Ibu, tangan saya udah salaman dengan pendeta itu. Ya, pendeta itu punya pesawat pribadi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu pernah bayangin nggak pesawat pribadi harganya berapa? Ya, kalau pesawat itu 1,7 triliun. Ya, tapi kalau gedungnya saya nggak tahu berapa. Cuma yang jelas gini ya, kalau pesawat beneran itu harganya ratusan miliar. Sekali terbang itu pakai miliaran. Ya, bensinnya pegawainya dan sebagainya. Jadi gini Bapak dan Ibu, kalau kita ini lagi berkata nggak mungkin, malas, kecewa, nah mulai ubah, lihat yang di surga. Ya kan kita kan nggak bisa langsung lihat yang di surga Bapak dan Ibu ya. Kita lihat contoh-contoh yang di bumi, sedimana di bumi seperti di surga, tempat-tempat yang sudah mengalami lawatan, revival, kebangunan rohani. Seperti apa? Lautan manusia di Afrika gitu ya, lautan manusia di yang paling banyak sih Afrika sih ya kalau bicara lautan manusia. Nah, lalu apa? Lihat ya, renungkan, gumuli sampai iman kita bangkit ya. Dan ada bagian kita ya di Ibrani 12 ya. Ya, dikatakan gini ya. Karena kita mempunyai banyak saksi. Ternyata di sini ini banyak saksi Bapak dan Ibu. Siapa? Hamba-hamba Tuhan, ya jenderal-jenderal Tuhan, ya. Kalau Bapak dan Ibu ada yang namanya mungkin Daniel, nah, Daniel yang dulu masuk gua singa juga ada di situ. Jadi awan para saksi, ya. Marilah kita apa? Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu pernah gumuli nggak apa yang menjadi beban dan dosa daripada daerah ini? Ya kalau sudah ya udah nanti buat deklarasi, rajin-rajin doakan ya. Dan copot, patahkan, tanggalkan supaya apa? Bangsa ini merdeka. Ya kalau itu berupa roh kemiskinan, korupsi, ikat, dolimi, patok, penyembahan berhala dan sebagainya ya. Balikan keadaan supaya apa? Supaya yang dari surga itu bisa turun ya. Dan saya tuh diberi penglihatan Bapak dan Ibu ya, saya sudah mau menutup kok Bapak dan Ibu ya, bahwa kita itu bisa punya sayap ya.
sayapnya itu seperti apa? Nah, saya itu pernah diperlihatkan beberapa sayap dan ada banyak penjelasan ya, pasti mengenai sayap. Tapi saya itu diperlihatkan sayap hati Bapa. Saya diperlihatkan sayap kepemimpinan. Saya diperlihatkan itu sayap yang bentuknya itu seperti baling-baling helikopter, ya. Tapi tandanya ini saya mengerti itu no limit, ya. Jadi artinya apa? Tidak ada batasnya, Bapak Ibu. Kalau Tuhan berkata ini bisa jadi 1000 orang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak dan Ibu bisa ibadah di mall, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, ini bisa memberi makan setiap hari, memberi makan 100 orang, 500 orang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, nah jadi Bapak dan Ibu, saya ajak kita nyembah sebentar, lalu kita deklarasi ya Bapak dan Ibu ya. Dan lagunya kalau bisa lagu yang itu, tapi kalau nggak bisa kita cari lagu yang lain ya. Lagu yang ku mau menjadi roti ya, yang ku tercurah bagimu. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Siapkan untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Biar siang hari ini kita bisa naik ke alam surgawi dan melihat semua visi, semua penyediaan, semua yang ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Mari Bapak dan Ibu, kita ambil waktu untuk doa. Biar singer menyanyi, tapi Bapak dan Ibu berdoa. Tuhan, kami bawa keluarga kami bawa kota ini di hadapan-Mu. Ampuni kalau kami sudah marah, kami sudah kecewa. Ampuni kalau kita tidak memperhatikan jemaat, tidak memperhatikan kota ini. Ampuni Tuhan, kalau tidak ada lagi roti, tidak ada lagi air di gereja Tuhan. Dan hari ini Tuhan ada musim yang baru, ada kembalikan keadaan, mulai ada hadirat Tuhan, mulai ada firman Tuhan yang menjadi berkat, mulai kami juga dibangkitkan untuk keluar menjadi saksi, menerima jiwa-jiwa. Tuhan, kami melihat Tuhan bahwa Allah yang telah memenuhi setiap jiwa di sepanjang banyak jiwa yang haus dan lapar. Pertemukan kami Tuhan dengan wanita-wanita Samaria, dengan Sakius yang haus dan lapar, yang sedang mencari kebenaran. Dan kami percaya ketika mereka berjumpa dengan Kau, mereka dimerdekakan, mereka dibebaskan. Dan kami percaya kami juga masuk masa kelimpahan, masa kebebasan keuangan, masa finansial tidak buka. Kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau patahkan untuk perjanjian dengan laut dan kuasa belas. Kami patahkan untuk perbudakan, kami patahkan untuk kebodohan, kemalasan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta ampun Tuhan, kalau ada korupsi, ada kematian yang ditusuk, tapi kami ikat semua, kami tolak, kami buang semua kejubah maut di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami yang baik, biar Engkau Tuhan menjamah setiap hati kami dan mencabut setiap akar-akar baik di dalam hidup kami. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang pahit, kecewa, marah, boleh letakkan tangan kanan di hati Bapak dan Ibu. Kalau ada yang kehilangan orang tua, dalam nama Tuhan Yesus, biar siang ini
itu semua juga dicabut di dalam nama Tuhan Yesus. Biar dari hidup kami berbuah-buah kasih, berbuah-buah kehidupan. Ada firman Tuhan, ada kerinduan menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Ada kerinduan untuk memberi makan jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mematahkan setiap keterbatasan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami melihat surga, melihat visi-visi ilahi, baik buat gereja ini, buat kota ini, kota Karawang. Kami percaya Tuhan, destiny kota ini adalah menjadi lombok makan dunia, akan memberi makan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa akan datang dengan haus dan lapar, akan dipuaskan karena bertemu dengan Robi hidup, yaitu Engkau sendiri. Aku percaya, hatiku percaya. Mulai Bapak dan Ibu, hatiku lihat dengan iman. Bayangkan bahwa kota ini diserahkan kepada Bapak dan Ibu. Jiwa-jiwa berdatangan kepada Bapak dan Ibu. Zakius datang, perempuan-perempuan Samaria datang, dan mereka memenangkan seluruh kota bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi pembalikan keadaan, di mana firman Tuhan digemakan, ada mujizat Tuhan di gereja Tuhan. Mari perkatakan, Bapak dan Ibu kalau lihat sesuatu, perkatakan dengan iman. Lihat mujizat di gereja ini. Gereja ini dipercayakan tempat-tempat yang baru, dipercayakan sekolah-sekolah, dipercayakan sawah-sawah, dipercayakan kebun-kebun, dipercayakan petani-petani, dipercayakan mall-mall seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan ada banyak jiwa-jiwa yang diberangkatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau semua yang baik, mari bayangkan, ambil Bapak dan Ibu dengan mulut Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sedang mengambil dengan memperkatakan, dalam nama Tuhan Yesus kami lihat dengan iman. Rumah sakit kosong, masalah Tuhan disembuhkan. Terjadi ujian berjalan di jalan-jalan, di mana-mana memberitakan firman Tuhan di desa-desa. Kami katakan terjadi revival sebagaimana di Guatemala, yaitu hasil-hasil pertanian melimpah, kebun-kebun sayur, kebun-kebun wortel yang sebesar tanah. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Kami turunkan, kami perkatakan bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Langkah Tuhan yang tidak terbatas. Kami lihat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Panti-panti asuhan dibuka. Kami lihat pedagang-pedagang berdatangan kepada Tuhan. Ya, akan yakin. Mari teriak, mari katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan pejabat-pejabat berdatangan kepada Tuhan. Pemimpin-pemimpin agama berdatangan kepada Tuhan. Mereka haus dan lapar akan Tuhan di dalam nama Tuhan. Kami lihat, kami katakan keluarga kami datang kepada Tuhan. Kami mau patahkan setiap roh ketidakpercayaan, setiap keterbatasan waktu. Kami patahkan di dalam nama Tuhan. Kami percaya ada tempat ibadah yang besar, stadion yang besar, KKR kesemuan yang besar. Gereja ini mempertimbangkan ada pasar juga, pengobatan gratis, semua yang gratis. Jadi di dalam nama Tuhan. Jadi tanpa penundaan, surga menyerbu bumi. Saya ajak kita perkatakan dengan firman, ya Bapak dan Ibu, ya.
kita bangkit berdiri dan kita katakan, saya tutup dengan deklarasi Bapak dan Ibu ya. Nanti Bapak dan Ibu yang dapat sesuatu, lihat sesuatu, boleh tolong sampaikan supaya iman kita semua dibangkitkan. Amin Bapak dan Ibu ya. Ya, kalau terbaca saya bacakan aja yang Bapak dan Ibu ulangi. Deklarasi lumbung pangan dunia. Deklarasi lumbung pangan dunia. Di dalam nama Bapa Yahweh, Di dalam nama Bapa Yahweh, Yesus Al-Masih dan Roh Kudus. Yesus Al-Masih dan Roh Kudus. Kami meminta ampun Kami meminta ampun atas setiap perjanjian atas setiap perjanjian dengan ilah yang tidak menjadikan langit dan bumi, dengan ilah yang tidak menjadikan langit dan bumi, baik pada kami baik pada kami maupun nenek moyang kami maupun nenek moyang kami maupun penduduk kota ini. maupun penduduk kota ini. Kami minta ampun Kami minta ampun untuk setiap dosa, untuk setiap dosa, termasuk kemalasan, termasuk kemalasan, kelemahan, kelemahan, cinta uang, cinta uang, ketidakpercayaan, ketidakpercayaan, kesombongan, kesombongan, dan apapun. dan apapun. Dengan perjanjian Yusuf, Dengan perjanjian Yesus, kami memberi makan kami memberi makan saudara-saudara kami, saudara-saudara kami, bahkan bangsa-bangsa, bahkan bangsa-bangsa, bahkan sampai ke seluruh bumi. bahkan sampai ke seluruh bumi. Dengan perjanjian Yoel, Dengan perjanjian Yoel, gunung-gunung gunung-gunung meniriskan anggur baru, meniriskan anggur baru, bukit-bukit bukit-bukit mengalirkan susu, mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda dan segala sungai yang dapat akan mengalirkan air. akan mengalirkan air. Mata air terbit dari rumah Tuhan, Mata air terbit dari rumah Tuhan, membasahi lembah Sitim. membasahi lembah Sitim. Yang lumpuh berjalan, Yang lumpuh berjalan, buta melihat, buta melihat, tuli mendengar, tuli mendengar, orang sakit disembuhkan, orang sakit sembuh, bahkan orang mati dibangkitkan. orang mati dibangkitkan. Waktu telah datang Waktu telah datang bahwa pembajak bahwa pembaca tepat menyusul penuai, tepat menyusul menuai, dan pengirim buah anggur dan mengirim buah anggur tepat menyusul penabur benih. tepat menyusul penabur benih. Gunung-gunung meniriskan anggur baru, Gunung-gunung meniriskan anggur baru, dan segala bukit kebanjiran susu. dan segala bukit kebanjiran susu. Tuhan memulihkan kembali Tuhan memulihkan kembali umatmu Israel. umatmu Israel. Kami membangun kembali kota-kota Kami membangun kembali kota-kota dan mendiaminya. dan mendiaminya. Kami menanami kebun-kebun anggur Kami menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. dan minum anggurnya. Kami membuat kebun buah-buahan Kami membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. dan makan buahnya. Kami makan sampai kenyang Kami makan sampai kenyang hasil dari sawah-sawah. hasil dari sawah-sawah. Tanah-tanah Tanah-tanah diberikan kepada kami, diberikan kepada kami. karena ini masa peluasan. Karena ini masa perluasan. Kami diberkati Kami diberkati di kota dan di ladang. di kota dan di ladang. Buah kandungan kami diberkati, Buah kandungan kami diberkati. hasil bumi dan hasil ternak kami diberkati, Hasil bumi dan hasil ternak kami diberkati. yakni anak lembu sapi kami Yakni anak lembu sapi kami dan kandungan domba kami. dan kandungan kami domba kami. Bakul dan tempat adonan kami diberkati. Bakul dan tempat adonan kami diberkati. Kami diberkati pada waktu masuk Kami diberkati pada waktu masuk dan pada waktu keluar. dan ada waktu keluar. Arahkan hati kepada Tuhan. Kami terima berkat Tuhan, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat dari gunung-gunung, berkat yang terbaik dari gunung-gunung, dari sawah-sawah, dari lautan. Harta yang terpendam di laut-lautan kami terima. Tuhan memberkati dan melindungi kami. Tuhan mengirim kami dengan wajahnya dan berikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kami shalom, damai sejahtera sukacita. Kami percaya Tuhan, mulai siang hari ini kami diubahkan, kami terima berkat. Tidak ada lagi keterbatasan. Kami percaya, kami terima Tuhan kemampuan untuk masuk alam surgawi dan menerima semua yang tidak terbatas dari surga. Terima kasih Tuhan, berkati tempat ini Tuhan, berkati hamba-Mu, ada yang berkati Ibu Deborah Puji dan semuanya, berkati semua GSJ, berkati Tuhan gereja ini, biar gereja ini menjadi berkat bagi kota ini, bahkan bagi seluruh. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya dan diberkati berkata Amin.